Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken Gus, niko termasuk santri baru, ngaku santri saking dulur-dulur Blitar nih, yang sekawan, 4 sekawan. Pun tepangaken nami kula Alaika Iskandar Mahmud saking Blitar Kolomayan Wonodadi. Ingkang apane Sukosewu niku, Pak? lebih Gus, Ku tebih nggih. jarak sekitar 20 kilo, Blitar Barat, Blitar Barat. perbatasan Tulungagung. Nggih. Nggih, lanjut. Nggih, matur mbah nuwun. Ingkang perlu kula aturaken niki ngiras-ngirus curhat mumpung saged tinekdir rawuh wonten mriki tasih sepindah niki terus terang kula. Nggih. Sepindah nyuwun izin kaitanipun kalih ngaos YouTube jenengan. Kula sering mengikuti pengaosan via YouTube babagan ilmu hakikat atau ma'rifatullah menika. Nggih. Setelah perjalanan kula sering nyimak lan mirengaken dawuh-dawuh saking jenengan, teng manah niku malah mboten tentrem, galau istilahipun. Galau. Resah ngoten nggih. Resah terus napa-napa niku mboten pener rumah sak kula apa enggak? Klentu mawon. Mboten enten pener rumah sak kula niku. Niki ngapunten curhat Gus nggih. Nggih, nggih. Ngapunten. Niku apa enggak? Malah semakin kula mendalami tentang keilmuan makrifat utawa keilmuan ingkang jenengan atur niku lagu sak lagu niku mboten kados sak derenge. Los ngoten lho. Los. Nganu niku malah wedi salah kaya mboten enten penere ngoten Gus. Nggih. Mboten enten penere terus gelisah, resah dan lintu-lintunipun niku pertanyaanipun menapa ingkang salah kangge khususipun pribadi kawula tentang ngaos babagan ilmu hakikat menika napa tasik daram talaf dereng paham blas napa kleru pemahamanipun ngaten niku. Nggih. Ingkang kedua kula niku dugi langsung manggen wonten niku pas kebetulan jenengan nerangken tentang Rosyid nggih, mursyid. Nggih. Ingkang kula tangletaken mursyid ingkang hakiki ingkang sejatosipun itu mursyid ingkang bagaimana napa ingkang manggon teng pribadi piyambak sesuai dengan kecerdasan ilmu napa butuh mursyid ingkang bimbing dumateng perjalanan akhirat. Keranten napa teng tanggi dusun kula niku wonten pondok ingkang nerangaken wonten tarekah ngapunten nggih. Tarekah Qadiriyah lek mboten piyantu niku nyebataken bilih lek mboten saged usul utawi pinanggih dumateng Allah kon ngeling-eling guru mursyid ngoten. Nggih. Niku nyuwun penjelasanipun. Nggih. Matur nuwun. Dina Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah lagu dalam hal taklim terhadap Allah, awalnya kita nggak tahu kalau kita di mata Allah itu salah, tapi ketika saat kita masuk di dalam taklim ilmu laku di mata Allah itu yang bersifatkan hakikat, akhirnya laku sak laku koyo iku selalu nggak ada benernya. Apakah itu saya salah dalam pemahaman? Pak, satu ayat ku sampaikan, kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan Muhammad, tatkala kebenaran itu, kebenaran yang hakiki itu datang, saat itu juga hancurlah kebatilan. Pandangan orang umum, hak ini perilaku dohir.
batil ini perilaku dohir. Kebanyakan manusia itu mandangnya antara hak dengan batil itu dohir. Contoh, kula niku biasanya mabuk-mabukan molimo tiap hari. Ini berarti laku batil. Kebanyakan orang melihat itunya. Semua sudah kutinggalkan, hari demi hari, masa tiap masa selalu ada di masjid maca Quran, wis intine ikut taubatan cak nasuhan, ya. Jelas ini maksud hak, langat nggih, dalam pandangan banyak umum manusia. Sehingga kita merumuskan hak itu laku dohir, itu batil laku dohir. Padahal ayat itu tidak hanya di situ. Perilaku ruhaniyah disebut ahwal, perilaku dohiriyah disebut akmal. Akmal itu penggawean, ahwal itu keadaan. Sementara keadaan manusia itu ada dua, keadaan ruhaniyah atau hati. Satu mingkol bin zahidin, hati yang madep menghadap pada Allah yang sejati sesungguhnya. Yang satu mingkol bin rohibin, hati menghadap selain Allah, yaitu duniawiyah. Ketika kita belum masuk di ranah al-haq yang sebenarnya, Allah katakan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita itu sebetulnya itu di dalam golongan yang memungsuhi Allah. Kalau sudah memungsuhi Allah, otomatis jenengan akan memungsuhi terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah, pada Allah yang sejati ini Allah. Ini diterangkan di dalam dinut tauhid. Artinya mereka-mereka yang ketika saat dibacakan oleh Rasulullah tentang ayat-ayat yang seperti ini, mereka tidak mau alias menolak. Otomatis kalau sudah kita memungsuhi Allah, otomatis memungsuhi terhadap orang-orang yang beriman pada Allah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Keadaan kita yang memungsuhi Allah dan para orang-orang yang beriman pada Allah itu sebetulnya merugikan pada diri kita sendiri, tetapi kita tidak merasa merugi. Enggak merasa merugi. Kan cuma satu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud khuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Itulah yang disebut dinul qayyimah. Jalan yang lurus, jalan yang hanifah, jalan yang hati condong hanya pada Allah. Wa ma umiru, dan ora diperintah kamu sekalian illa liya'budullah, kecuali Anda menghadap pada Allah. Udah titik. Artinya Allah enggak merintahkan kerja terhadap ruhaniyah jenengan, hanya diperintahkan illa liya'budullah kanti apa? Mukhlisina lahuddin, ikhlas. Menghadap tidak karena apa-apa. Ruhaniyah, silahkan jasad kerja, hatimu tetap bagaimana sekiranya itu masuk di dalam kegiatan keadaan ruhaniyah itu menyembah pada Allah. Hanya itu. Sementara ini gak disadari, maka sampai kapanpun kita gak akan sadar kalau yang melayani kita dalam makan, ambekan, melihat, mendengar itu sebetulnya Allah. Nggak sadar kita, sungguh nggak sadar. Itulah yang disebut orang yang lalai pada Allah. Nah, ketika jenengan sudah masuk ke ranah pendidikan yang sebenarnya ini, memang Pak, perilaku yang dulu-dulu kita simpulkan salah tok pada Allah. Salah. Secara otomatis jenengan ini ke depan perilaku akmal menjaga akhwal ruhaniyah jenengan, otomatis itu. Dan ini sudah benar. Jenengan merasa koyo ikanok bener, itu sudah benar. Allah menanamkan hukum kebenaran itu al-haq di dalam hati jenengan setelah jenengan itu meng-welcome, membuka hati, membuka diri
atas petunjuk-petunjuk hidayah bil huda wa dinil haq aidinu tauhid itu. Jadi sudah benar Pak. Nanti jenengan akan ke depan itu diproses Allah, senantiasa hati selalu bertajali ketika melakukan apapun. Artinya tali hablum minallah, taline ati, taline ruh pada Allah itu selalu sambung, sehingga ketika saat jenengan iki jasad ngelakoni opo wae, ruhaniyah sambung nang Allah. Lah karena berhati-hati. Terus pertanyaannya sing gawe ngono sapa? Akhirnya adem, oh Gusti Allah. Terus akhirnya melebar ke bawah. Lah iya, wong-wong sing nolak iki yo sapa? Sing gawe nolak iku yo sapa? Akhirnya sampean balik menang Allah. Terus mereka menghujat ajaran iki yo karepe sapa? Loh, itulah kedamaian hati sampeyan, itulah akad. Siapapun kalau sudah masuk di ranah ini, la farqa bainahum. Wis gak wani sampean ngelokno wong liya iku salah. Sampean ngomong kabeh ya karepe Gusti. Wis. Sing kunut ya gak ngelokno sing gak kunut, sing gak kunut ya gak ngelokno sing kunut. Sing dhahire taat syariat ya gak ngelokno sing gak salat. Dhahire sing dhahire gak salat ya gak bakal ngelokno sing dhahire salat. Ngono ya karepe sapa? Iku dalam hati sampean, Pak. Nek wis jan tali iki jenengan fakotis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Tidak putus. Oh iya. Bojo ngekeki blonjo titik ya karepe sapa? Ngekeki akeh ya wis gak iso obah jenengan. Akhirnya jenengan iku dimasukkan statusnya seperti kuning-kuning kintir di sungai. Betul. Ketabrak tebing yo gak sambat, dimakan ikan gadul yo gak sambat. Yaudah. Isine sendika dawuh. Wis jan pawenemak nek kaya ngono kuwi. Kuwi ngaji gak disangoni yo alhamdulillah. Disangoni yo alhamdulillah. Mergae jenengan oleh ngaji gak krana kuwi, salatmu awakmu dilebokno neraka yo matur suwun, tapi kenaan liyane, kenaan penghuni liyane melo adem, nerakane akhirnya dadi. Oleh karena iku gak mungkin Gusti Allah ndeleh ana gunung dideleh ning surga, lan dideleh neraka liyane katut enak. Payung iku gak mayungi jenengan tok. Wong sing idek sampean ya katut kepayungan. Paham maksud kula? Tapi gak mungkin Gusti Allah ndeleh awakmu iku ning neraka, gak mungkin. Kenaan sing ana ahli neraka katut adem. Ngoten lho. Bon, itu yang pertama. Yang kedua apa Mang pitakon yang kedua? Oh, mursyid. Oke. Wis kesempatan tak jawab. Kesempatan tak jawab entek-entekan iki. Merujuk di dalam surah Al-An'am ayat 79. Wis. Kupingmu sing kopoken niku ya. Cek nih ilang kopoke. Iki lho cukul bati lho. Cek nih ilang. Jadi ngapunten Kang Kadah. Sebelumnya saya minta maaf. Bila mana ini kok siji persepsi mohon maaf. Sadurunge njaluk sepura. Iku etika saya seperti itu. Dalam hal mursyid hakiki, apa sih maknanya mursyid? Sang petunjuk jalan. Sang petunjuk jalan. Nek sang penyesat jalan, iku mursal jenenge. Sang petunjuk jalan berarti mursyid. Atau bisa dikatakan guru. Oke. Guru iku kudu iso digugulan ditiru. Guru ya macam loro. Ana sing nyelungkrakno nang sumur, terserah. Jadi arek saiki guru kencing berdiri, muridnya mesti kencing berlari. Iki nambah nemen iki. Berbicara tentang mursyid, tinggal kita mandang dari sisi mana. Sisi dohir makhluk apa sisi batin Allah.
Terserah. Tadi saya katakan siapa sih mursyid? Tugasnya adalah memberikan petunjuk, menghantarkan jenengan, membimbing Anda untuk menuju dan bertemu Allah. Kalau kita memakai kacamata dohir, mesti nuduh makhluk. Mesti. Yaiku sing bimbing aku tentang keilmuan, tentang bagaimana cara saya robito, bagaimana cara saya solo, ada di situ. Makhluk. Coba dibuka dalam surat Al-Qasas ayat 56. Surat Al-Qasas ayat 56. Iki sebagai kunci. Jenengan iki bermursyid terhadap siapa? Kalau kita bicara dan kacamata dari makhluk, otomatis Anda menuduh mursyid itu yang membimbing ilmu tauhid, mengarahkan jenengan ilmu tentang dzikir yang bagaimana, bahkan ketika jenengan suluk, robitoh itu pasti diarahkan pada makhluk. Wis gak kadik gak. Akhirnya mungkin dalam salah satu ajaran tentang masalah robitoh ketika jenengan mau suluk, menghadirkan wajah guru. Itu pasti. Dengan alasan kau akan bisa sampai pada Allah lewat Rasulullah, ini lewat aku. Karena aku mursyidmu. Ojo ngomong enggak tak tabok. Karena aku juga ngalami ngoten niku kian. Lho nggih, estu. Bahkan foto mursyid saya secara makhluk itu tak dele ning ngarepe imaman. Ning tak templek nang tembok. Karena mursyid saya juga mengajarkan supaya saya berobitoh membayangkan wajah mursyid saya. Untung ya mursyid saya gak wedok. Kok wedok mungkin tak rabi bisa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah kulakukan hal seperti itu, maka yang kudapatkan tidak wusul pada Allah, tapi yang kudapatkan wusul terhadap karomah. Akhirnya dengan karomah itu kujadikan sebagai kendaraan untuk mencari maisatu dunia. Kebutuhan kenikmatan yang berurusan kenikmatan dunia. Kewampang Pak. Akhirnya saya ditaruh Allah di dalam makom tajrid. Makom tajrid. Ana wong lara banyu tak suwuk. Ya tak suwuk. Sampean maca apa garuh aku, padahal aku maca ngene. Garing teles tae asu itu. Gak paham. Nek gak waras ya lara, obat teko penyakit lunga. Karomai muncul, lep temen Pak. Sing lara dadi waras. Nek wis kaya ngono, aku iki masuk di dalam hukum diriku menuhankan diriku. Aku telah mengikrarkan sebagai Tuhan, Tuhan. Akhirnya jenengan nggih ngoten. Jenengan tak dasari pasti imani seperti saya. Alhamdulillah waras, coker suwuan sampean. Ati ngomong ilange penyakit sebab suwu aku. Lah ngoten nggih? Lah gurune kuceluk, muridnya mesti luweh kuceluk. Lho nggih niki yang terjadi. Iman tidak diseret pada Allah yang sebenarnya, tapi iman dimasukkan pada makhluk. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Sampai kapanpun suluk saya tidak akan pernah sampai ke maqam musyahadah, kewusulan pada Allah. Mboten saged. Karena iman di dalam saya itu makhluk. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Saya makhluk tidak bisa apa-apa itu bisa menghantarkan jenengan untuk bisa sampai pada Allah. Tadi dibuka di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka sesungguhnya kau Muhammad, iki langsung lo Muhammad, bukan mursyid-mursyid menungso sing saiki, langsung kanjeng Nabi. Allah berkata seperti ini. Sesungguhnya kau Muhammad ikulah tahdiman ahbabta. Tidak bisa memberikan manfaat terhadap orang lain sekalipun itu kekasihmu. Tidak bisa memberikan petunjuk bimbingan terhadap orang lain sekalipun itu adalah kekasihmu.
Tidak bisa. Orang dekat padamu, anak, istri. Masya Allah. Iki Kanjeng Nabi langsung, Pak. Apa mana model kula mursid, model sampean murid zaman saiki. Lah kakean telek. Sing alasan kanggo ngene, urunan kanggo ngene, akhirnya ngelumpuk nang aku tak nikmati dhewe. Lah. Nyun sewu kula, Pak. Ngoten lho, senes jenengan mursid-mursid itu senes kula. Kula. Masya Allah. Kate ana apa hubungannya ambek apa namanya? Pembangunan. Ayo, urunan. Wah. Sing iki sakmene yuta, itu. Gak kata akoni muridku. Yang ngejer-ngejer sampean. Lah ngoten, apa maneh arepe metu murtad kamu. Uripmu gak enak kowe. Ngejer-ngejer, Pak. Karena saya enggak merasa ngaku-ngaku jadi pangeran. Nggih nyuwun sewu. Culekne mataku nek ana koyo ngene iku. Nggih nyuwun sewu lho ya, nyuwun sewu. Kasar tapi tak benerno, ngoten maksud kula. Tak benerno ben gak dadi salah terus. Wis. Jenengan sampai kapanpun tidak akan pernah kukenalkan maksud daripada la ilaha illa anta. Enggak mungkin. Paling mentok la ilaha illa huwa. Wis pasti, Pak. Sebab apa? Saya mengharapkan terhadap jenengan pujaan jenengan, pujine panjenengan iku jatuhnya pada saya. Karena saya sudah mengatakan kamu bisanya sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah, iku aku. Makanya harus robito kepada aku. Nyun sewu. Mohon maaf sebelumnya. Ngeten iki salah total. Mursid seperti saya itu salah total. Golek ono Quran oya-oyaan. Apa oya-oyaan bahasa Indonesia nih? Hah? Eker-eker ndak pitik, Pak. Wah, golek ono cari mulai juz pertama sampai juz akhir 30, mulai surat Fatihah sampai surat An-Nas tentang Robito. Golek ono gak ketemu. Ketemu nih mek situ. Yang secara tegas dan jelas itu jatuh di surat Al-An'am ayat 79, menceritakan kisah sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum beliau menemukan ayat itu, beliau Nabi Ibrahim mengatakan makhluk yang berbentuk bulan, bintang, matahari sebagai Tuhan. Ini sejarah, Pak. Ini yang dialami beliau. Tapi beliau tidak merasa. Dia merasa itu bukan Tuhan ketika bulan tenggelam, ketika yang namanya bintang tenggelam, artinya tidak nyata lagi. Ketika matahari tenggelam tidak nyata lagi. Oh, berarti bukan Tuhan. Wong Tuhan itu sifatnya bakok kekal. Oh, bukan. Akhirnya Allah memberikan jawaban surat Al-An'am 79 berbunyi ini wajah tuwaj iya. Kepada siapa? Lillazi sifati. Kau anak ning Quran ini wajah tua ustadi ora enak. Wah mursidi ora enak. Aku iki bukan ahli Quran, Pak. Bukan hafid, bukan. Itu bukan. Tapi pernah waktu dulu di mana itu di Tambak Beras, pernah saya itu menghafalkan Al-Quran itu dapat 2 juz. Biyen eling saiki lah lali. Hati mentok untuk 2 juz wis blenger. Kata terus ke. Wis nyuwun sewu. Saya bukan hafid. Jujur saya bukan ahli Quran. Cuman setahu saya di dalam Al-Quran itu tentang robitoh penghadapan tidak boleh terhadap makhluk. Wajah tu wajhiya itu adalah Allah. Ini tak tulis gini ya. Iku nak layari mboten? Wonten, oke. Ini wajah tu wajhiya. Nyun sewu, Pak. Iki makhluk aran roh, iki kholik aran Allah. Nabi Ibrahim itu tidak dikatakan golongan yang menyekutukan Allah lagi, alias imannya sudah benar tatkala ruhnya itu sudah menghadap terhadap wajah Allah.
Sifate Allah lilladzi fataras samawati wal ard. Dialah yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai apa? Fataras samawati wal ard. Samawat wal ard, langit dan bumi dan seisinya semuanya. Berarti dunya sak isine iki kabeh, langit bumi ini jasad sak rohaniahnya itu yang menggerakkan adalah Allah. Oleh beliau menghadap hanifan, sungguh-sungguh. Artinya jenengan oleh zikir kudu sungguh-sungguh. Di dalam Sirul Asrar. Artinya sungguh-sungguh, mohon maaf, lepasen keakuanmu dalam hal berzikir. Yang bisa zikir itu sapa? Yang mendikirkan jenengan itu sapa? Jadi keakuan kita yang berzikir harus lepas. Keakuan kita, mohon maaf, dalam hal berkholwat, dalam hal bersolo, itu siapa? Keakuan kita, lepasan. Itulah kalau sudah pelepasan disebut ini wajah tuat hiyah. Hanifan, dengan sungguh-sungguh. Setelah itu sudah berlaku dalam dirimu dengan istiqomah, diteruskan ayatnya, wama ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah pun. Ini letaknya Robitoh. Jadi nyun sewu Pak, setelah kita mengenal dzikir Sirul Asrar, Robitoh sampai ikut terhadap Allah yang menguasai terhadap apapun. Sebetulnya guru mursyid kita mengatakan debno wajahku itu sebetulnya bukan wajah makhluk. Sebetulnya gitu. Entah fakta di lapangan apakah begitu. Hidup yang menguasai guru kita itu siapa? Allah toh? Itu loh maksudnya. Itulah maksudnya guru sejati kita, mursyid sejati kita. Itu Allah, bukan makhluk. Makanya dulu mengatakan robitohmu itu hadirkan wajahku. Itu maknanya wajah Allah. Bagaimana mungkin kita akan bisa menghadap ke wajah Allah di situ? Lah wong ilmunya itu nol bodol. Pengetahuan untuk di situ dilepaskan. Enggak iso. Mangane biyen iku murid iku koclok-koclok. Gurune wis isaroh oleh maringi, muridnya dedel. Ya wis. Tahu dedel Pak ya? Ya mudah-mudahan dulu itu hanya berisaroh saja sampai sekarang, mudah-mudahan. Tapi aku yakin, kalau para mursyid itu sudah sampai puncak makrifat, ya, membimbing muridnya di thariqah, aku yakin dia akan mengurai daripada maksud la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana, mesti. Karena apa? Itu disampaikan hanya di dalam ruang khusus. Artinya khusus, ya kita-kita itu yang muridnya sendiri. Sementara orang lain nggak mungkin dibuka. Dibuka pada muridnya aja. Itu kalau memang betul-betul si mursyid pada umumnya sudah sampai puncak ma'rifat Allah. Sebab nyuwun sewu. Bagaimana mungkin saya sebagai mursyid yang kau terko mursyid bimbing awakmu bisa sampai pada Allah. Orang saya buta pada Allah. Ikulah anggapanmu aku ma'rifat. Padahal enggak. Bagaimana mungkin saya buta menuntun orang buta bisa sampai pada tujuan? Enggak mungkin. Sing iya jelungup nanggone jurang karo. Nek karo tok wong loro gak apa-apa, rombongan Pak. Mak gerutuk. Ngapa bahasa insane mak gerutuk iku? Allah ya Karim. Jadi mohon maaf gak connect. Menurut pandangan saya kalau robitoh itu terhadap makhluk dengan dasar gitu tadi, Al-Quran itu tadi nggak ada Pak. Dalam setiap ayat yang menjelaskan terkait masalah robitoh itu harus pada makhluknya. Entah kalau ada ijma' qiyas loh Pak ya. Ijma' qiyas setelah Al-Quran dan Al-Sunnah. Setelah As-Sunnah adalah ijma' qiyas. Isinya ijma' qiyas, makola-makola. Pendapat si A, si B, si C dituangkan di dalam kitab. Itu ijma' qiyas. Nggih, mohon maaf kalau itu ijma' qiyas. Mohon maaf. Sekarang aku tanya, lebih sah mana ijma' qiyas dengan Al-Quran? Ya udah, jawaban dewe-dewe. Kita akan bermakola manakala itu
tidak tabrakan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, monggo. Terutama yang kita jadikan pegangan atau hujah adalah Al-Quran terlebih dahulu. Bagaimana Al-Quran berkata tentang masalah robitoh. Ini mohon maaf loh Pak ya, mohon maaf. Dulu memang kami juga ngalami seperti jenengan, disuruh berobitoh terhadap wajah guru atau mursyid. Belum pernah mendapatkan wejangan la ilaha illa anta, dzikir sirul asrar, belum pernah. Akhirnya jatuhnya iman saya yang bisa memberikan petunjuk, yang menghantarkan pada Allah adalah guru memang. Tapi di situ ayat surat Al-Qasas tadi malah iki langsung Rasulullah. Sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdiman ahbabta, tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun itu orang dekatmu. Nyun sewu Pak, laksana makhluk, mursyid makhluk bukan? Makhluk toh? Oke, tak ibaratno korean. Terus kita sebagai murid rokok. Bagaimana mungkin korean bisa menolong pada rokok? Lah korean ini gak iso nolong dirinya sendiri. Pak, muru boleh. Ya menang. Olehnya bisa menyala. Ada pihak ketiga. Itulah maksudnya Allah. Berhubung kita tidak mendapatkan sirul asrar, bagaimana mungkin Anda bisa connect sambung taline nanggone pihak ketiga? Oh enggak iso. Tapi ketika saat jenengan paham dari sirul asrornya, maka itulah memahamkan yang pihak ketiga tadi. Oh, kok gak diangkat, ono sing ngangkat, lan sing ngorekno ya korean gak bisa menyala. Wis paham ya? Sama sebetulnya itu. Terus siapa ya Rasul, ya Allah yang memberikan petunjuk? Ya Gusti, siapa yang memberikan petunjuk kalau bukan saya sebagai makhluk Muhammad? Dijawab walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Artinya Pak, ayat itu jenengan ojo ndelok makhluke Muhammad, ndelok Allah. Allah bertajali pada Muhammad, akhirnya seakan-akan Muhammad itu yang membimbing, yang memberikan petunjuk. Ojo ndelok Koreani bos, ndelok pihak ketiga itu yang bertajali terhadap Korean ini, artinya ada karep ngorek. Makanya betul mayasya, mereka yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki itu? Kalau kita mau ngomong ciri-ciri yang dikehendaki, dia pertama yastami'unal qaulah, mendengarkan ajaran Allah di jalur dinul haq dan diterima. Lalu ada greget ngerespon hatinya untuk mengamalkan dengan istiqomah. Itulah ciri-ciri mayasya, orang yang dikehendaki. Jadi mursyid hakikate adalah Allah. Bahasa tak omongno sebut Allah. Hidup yang ada di dalam mursyid dohiriyah. Tapi duduk mursyid dohiriyah itu yang bisa memberikan manfaat atau petunjuk. Atau mursyid ini tidak di pandangan manusia disebut mursyid karena dia tidak punya pengikut. Dia paham tentang itu, jenengan mendekat dan berguru. Akhirnya ilmu amal istiqomah jenengan dapatkan, yaitu walaupun dia itu tukang pemulung, walaupun dia itu di mata masyarakat orang dikatakan orang yang jelek, tapi di mata Allah ahwal keadaan hatinya selalu koneksi pada Allah, yang orang lain aja yang tidak tahu. Begitu Allah meletakkan kekasihnya seperti itu, tidak hanya selalu tiap saat dan waktu ngalor ngedul jubahan, ngalor ngedul nyengkelit serban kopiahan, enggak. Kadang-kadang kekasih Allah diletakkan Allah sebagai pedagang, sebagai pemulung, pejabat, bahkan ono sing dadekno lonte. Tahu lonte? Wanita nakal. Kan ada ceritanya hadis ya. Di tengah-tengah sampean niku ono mantan niku. Tapi kata duduno sampean. Kan wis tak ceritani toh? Sudah. Tiap saat dan waktu dia selalu melayani hidung. Suatu saat dia itu sepi, Pak. Akhirnya masukan enggak ada. Akhirnya rawuh ke rumah saya minta penglarisan. Wis akhir tak kei penglarisan dalam surat Yusuf, saking larise gak mampu. Wis
tiap saat dan waktu. Duitnya oke, tapi gak mampu keadaannya. Akhirnya rawuh maneh tolong dicabut Gus. Tobat nanti saiki gak gelem rabi. Ya toh? Gak gelem rabi. Estu gak gelem rabi. Tak takoki kuwi gak gelem rabi nyapa kula rabi mbek Gusti Allah ae. Jadi ngoten nek wis aku cintai nang Allah tok. Nganti saiki coba. Ya apa? Kan kita tidak tahu toh, Pak. Makanya jangan melihat orang jelek secara dohirnya, jangan. Jangan kau vonis dia pasti jelek di mata Allah, jangan. Kita tidak tahu bagaimana keadaan rohaniyahnya hatinya itu. Dia berzikir atau tidak, kita orang lain tidak tahu. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat status fisikmu, tapi walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Allah melihat status keadaan hatimu. Illa liya'budun atau tidak. Oke, ada lagi? Cukup? Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah kita terima dari Allah. Semoga menjadi satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.